Berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri, maka kepala daerah atau wali kota boleh melakukan sekolah tatap muka secara serentak atau bertahap. Namun, penerapan sekolah tatap muka ini bukan merupakan paksaan atau keharusan. Orang tua atau wali murid dari masing-masing siswa bisa menentukan apakah anaknya diperbolehkan ikut sekolah tatap muka atau tetap melalui daring. Selanjutnya, sekolah yang akan melaksanakan sekolah tatap muka setidaknya harus memenuhi poin-poin berikut. 1. Sanitasi termasuk toilet bersih dan layak. 2. Fasilitas kesehatan UKS. 3. Kesiapan menerapkan wajib masker. 4. Sarana cuci tangan atau hand sanitizer dan disinfektan. 5. Menyediakan termogan, alat pengukur suhu tubuh. 6. Persetujuan komite sekolah dan orang tua atau wali siswa. Semua hal itu dimaksudkan supaya dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Menanggapi hal tersebut, UPT SD Negeri Bugulor yang dipimpin oleh Ibu Zulaiha SPD MMPD sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di era adaptasi kebiasaan baru dengan bermodal keyakinan bahwa seluruh tenaga kependidikan sudah mendapatkan vaksin Sinovac. UPT SD Negeri Bugulor akan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dalam pembelajaran tatap muka yang akan diselenggarakan. Standar operasional prosedur sarana dan prasarana. Sesudah mendapatkan surat persetujuan dari komite atau orang tua seluruh siswa yang hampir seluruh menyatakan setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka, UPT SD Negeri Bugulor melakukan sterilisasi dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area sekolah secara berkala dan berkelanjutan untuk memutus mata rantai COVID-19 di sekolah. Kita juga sudah menyediakan sarana cuci tangan portable yang memadai di seluruh lingkungan sekolah selain wastafel permanen yang sudah ada, mulai dari gerbang pintu masuk sekolah, depan ruang kelas, dan tersebar sekitar halaman sekolah. Tak lupa, hand sanitizer juga disediakan di setiap ruang. Selanjutnya, kita juga sudah memasang banner informasi tentang ajakan taat protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan menerapkannya tidak hanya kepada siswa, namun juga seluruh tenaga kependidikan di lingkungan UPT SD Negeri Bugulor, bahkan untuk tamu yang berkepentingan. Memasang tanda antrian di sepanjang lantai keluar kelas dan tempat yang serasa diperlukan, memaksimalkan peranan UKS dengan mengaktifkan kader kesehatan sebagai pendamping dalam proses penerapan protokol kesehatan di sekolah. Standar operasional prosedur berangkat dan kedatangan. Siswa berangkat dari rumah dihimbau supaya sudah bermasker dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Siswa juga dianjurkan untuk datang ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi secara mandiri atau diantar oleh orang tua. Dalam artian, untuk tidak berboncengan dengan teman atau orang lain selain keluarga. Di gerbang depan sekolah ada beberapa petugas
yang siap menyambut siswa. Petugas tersebut terdiri dari seluruh tenaga kependidikan di sekolah dan salah satu siswa yang ditunjuk sebagai kader kesehatan dari UKS. Dikarenakan arus lalu lintas yang berlawanan dengan arus kedatangan siswa, petugas selalu siaga mengatur jalan raya supaya tetap aman terkendali. Selanjutnya, kader kesehatan bertugas di gerbang untuk mengatur kedatangan siswa supaya tidak bergerombol dan memeriksa siswa yang baru datang harus sudah menggunakan masker. Apabila didapati siswa tidak memakai masker, kader kesehatan menyuruh siswa itu untuk menunggu supaya diambilkan masker yang sudah disediakan di sekolah. Di hari pertama pembelajaran tatap muka dimulai, sekolah sudah menyediakan APK berupa masker standar dan face shield yang akan dibagikan kepada seluruh siswa yang hadir supaya seragam. Untuk selanjutnya dapat dijadikan contoh siswa lain apa dan bagaimana standar operasional prosedur untuk siswa saat akan berangkat ke sekolah dan datang di sekolah. Siswa yang datang selanjutnya akan diperiksa suhu tubuh menggunakan termogan oleh petugas yang berjaga. Kepala sekolah juga sudah siap menyambut seluruh siswa yang hadir. Apabila didapati siswa yang datang pada saat diperiksa suhu tubuh menggunakan termogan terdeteksi 37,5 derajat atau lebih, siswa tersebut akan diarahkan ke UKS dengan ditemani petugas UKS untuk pemeriksaan sementara. Apabila sesudah beberapa menit suhu tubuh siswa pada ambang normal, maka siswa dapat diantarkan masuk kelas. Namun, apabila suhu tubuh siswa masih tetap tinggi, maka petugas UKS akan menghubungi pihak orang tua siswa untuk menjemput siswa dikarenakan tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka hari ini, melainkan melalui daring. Di depan kelas, wali kelas siap menunggu kedatangan siswa. Saat akan memasuki kelas, siswa tidak diperkenankan bergerombol dengan mengikuti tanda antrian yang sudah disediakan secara tertib. Untuk memudahkan siswa agar tidak bergerombol, tanda antrian ini dipasang di sepanjang lantai luar seluruh kelas dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. Selanjutnya, sebelum masuk kelas, kader kesehatan akan menyemprotkan hand sanitizer kepada setiap siswa terlebih dahulu.
Sesuai dengan aturan protokol kesehatan, dalam pembelajaran jumlah siswa yang masuk hanya 30% dari seluruh jumlah siswa di tiap kelasnya. Sedangkan untuk tempat duduk diatur dengan cara satu bangku satu siswa. Dengan pengaturan zigzag, jarak bangku diatur kurang lebih 1,5 meter. Standar operasional prosedur kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diawali dengan membacakan doa bersama-sama. Jam pembelajaran diatur sebagai berikut. 1. Untuk kelas rendah, setiap tatap muka terdiri dari 4 jam pelajaran, yang mana 1 jam pelajaran berdurasi 30 menit dengan 1 kali 15 menit waktu istirahat. Kedua, untuk kelas tinggi, setiap tatap muka terdiri dari 6 jam pelajaran, yang mana 1 jam pelajaran berdurasi 30 menit dengan 1 kali 15 menit waktu istirahat. Dikarenakan setiap harinya akan ada jam istirahat selama 15 menit, siswa diwajibkan untuk tetap di dalam kelas dan menikmati bekal dari rumah. Oleh karena itu, siswa dihimbau untuk membawa bekal dari rumah. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa bersama dan mengingatkan siswa supaya tidak lengah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang tidak hanya diterapkan di sekolah, namun juga nantinya di lingkungan rumah juga. Sampai di rumah begitu kalian harus cuci tangan, mandi, ganti pakaian, baru makan, ya. Sholat, makan. Nah, jadi setelah sekolah harus mandi, bajunya ganti, terus sholat, makan. Gitu anak-anak ya. Mari akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Saat akan pulang, siswa juga dihimbau untuk keluar secara bergantian dengan dilanjutkan mencuci tangan. Jalur kepulangan siswa tidak sama dengan jalur kedatangan siswa, sehingga tidak terjadi kerumunan. Sesampai di rumah, siswa dihimbau untuk langsung mandi sebelum melakukan interaksi dengan keluarga.
Demikian standar operasional prosedur yang diterapkan di UPT SD Negeri Pugulor dalam melakukan pembelajaran tatap muka tetap jaga 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas.